Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Oke. Pada hari ini kita akan ketemu lagi perkuliahan telaah materi PAI. Dari segi absennya ini ada yang tidak hadir semuanya? Hadir semua. Ya, oke, sudah lengkap. Oke, silakan nanti isi di simak daftar hadirnya. Oke, terima kasih. Kita persiapan dulu. Kalau ada sampah-sampahnya, silakan dibersihkan. Oke, nah, sudah siap semuanya? Siap. Siap, alhamdulillah. Oke, pada hari ini kita sudah pertemuan yang kelima, yaitu pertemuan yang kelima ya, tentang materi pembelajaran PAI dan prinsip pengembangannya. Oke, sebelum kita membahasnya, pada minggu kemarin kita telah membahas tentang materi PAI SMA dalam kurikulum 2013. Nah, tentunya ada hubungan dengan materi yang kita kaji kali ini. Nah, oke, saya tanyakan dulu materi yang terdahulu. Apa yang dimaksud dengan kompetensi inti? Ada yang bisa? Silahkan angkat tangan kalau mau. Jangan malu-malu ya. Coba silakan. Siapa namanya? Saya Nur Aida, Pak. Nur Aida, oke, silakan. Kompetensi inti itu yang harus dikuasai oleh peserta didik. Ya, terima kasih, bagus sekali jawabannya. Nah, kemudian selanjutnya adalah kompetensi dasar. Apa yang dimaksud dengan kompetensi dasar? Oke, siapa lagi? Yang sebelah sana lagi. Siapa namanya? Rika Rizmi, Pak. Nah, Rika, silakan. Kompetensi dasar adalah merupakan konten atau kompetensi yang terdiri atas sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai oleh peserta Ya, didik. bagus sekali jawabannya. Bapak sangat senang ya, artinya materi kemarin telah dikuasai. Nah, kita lanjutkan kembali. Jadi kemarin itu kan kalian sudah membahas bagaimana ruang lingkup PAI SMA dalam kurikulum 2013. Nah, hari ini kita kembangkan nanti materi tersebut kita kembangkan pada pembelajaran kali ini nanti secara umumnya ya. Secara umum nantinya kalian akan mendengarkan, menyimak penjelasan terkait tentang materi PAI ini, bagaimana pengembangannya. Setelah itu juga kalian nanti diadakan permasalahan ya, berdiskusi bagaimana aplikasi daripada mengembangkan materi PAI ini. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah mahasiswa mampu menganalisis dan memahami pengertian materi pembelajaran PAI. Kemudian yang kedua, isi materi pembelajaran PAI. Kemudian prinsip pengembangan PAI dan praktik mengembangkan materi PAI. Sebagai tes kemampuan awal, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita ini, saya ingin bertanya dulu, apa yang dimaksud dengan PAI? Pendidikan agama Islam. Terima kasih ya. Jadi PAI itu adalah pendidikan agama Islam. Oke, kita secara khusus ini. Jadi pengertian PAI itu adalah bidang studi yang dipelajari pada tingkat tertentu, mengembangkan dan meningkatkan keberagaman atau nilai-nilai Islam. Jadi PAI ini tentunya bidang studi pada tingkat tertentu, ya, tingkat misalnya SMP, tingkat MTS ataupun tingkat SMA. Nah, kemudian yang berikutnya pengertian materi pembelajaran PAI. Jadi materi pembelajaran itu adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam rangka memenuhi kompetensi yang ditetapkan dalam satuan pendidikan tertentu.
Nah, jadi ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Tentunya terkait dengan PAI ya, yang di dalam satuan pendidikan tertentu. Nah, nantinya materi PAI ini bisa kita kembangkan tentunya. Nah, jadi bukan hanya jadi hasil buku paket yang misalnya kita belajar itu kan. Nah, tentunya kalian kan pernah belajar di SMA, apa ada buku paket. Itu sebenarnya hasil daripada pengembangan materi yang mana apa diamanahkan pemerintah. Jadi pemerintah cuma dari segi aspek apa peraturan atau peraturan pemerintah misalnya terkait tentang misalnya kompetensi dasar di SMA seperti apa, nah, kemudian dikembangkan seperti itu. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu, silahkan. Belum ada. Oh iya, terima kasih ya, berarti sudah memahaminya. Kemudian selanjutnya adalah isi materi pembelajaran PAI. Isi pembelajaran PAI itu kan dari pengertian tadi kan ada pengetahuan, ada keterampilan, kemudian ada sikap. Ada pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, kemudian keterampilan. Nah, keterampilan juga kita kembangkan juga. Biasa ini disebut KD4 ya, kemarin kita pelajari. Jadi KD4 itu KD-nya itu kompetensi dasar yang KI4 atau KD yang keempat. Itu menandakan bahwa materi tersebut berarti keterampilan. Nah, itu yang kita kembangkan nantinya. Materi keterampilan itu seperti bagaimana keterampilan berwudu. Nah, ini yang berkaitan dengan prosedurnya ya. Prosedurnya itu terampil bagaimana berwudu, bagaimana gerakan sholat, ya kan? Bagaimana misalnya lagi apa? Menutup aurat, gitu juga kan? Bagaimana caranya itu materi keterampilan. Membaca Al-Quran, mengurus jenazah, praktek gerakan sholat tadi saya katakan. Apa lagi kira-kira selain ini materi keterampilan? Yang sering dikerjakan kita aja. Apa? Misalnya sholat duha, nah, caranya gimana? Nah, itu kan merupakan apa? Keterampilan. Nah, dan lain sebagainya. Kemudian sikap. Nah, sikap kemarin juga telah kita pelajari ya. Itu dalam KI1. KI1 kan sikap apa? Spiritual. Spiritual itu misalnya di sini terbiasa membaca basmalah, meyakini kebenaran kisah Nabi, menunaikan salat wajib berjamaah, beriman kepada Allah, itu materi sikap. Jadi sikap apa? Sifat spiritual. Kemudian ada sikap sosial, disiplin, tanggung jawab, santun, percaya diri, jujur, dan sebagainya itu disebut materi sikap. Nah, inilah isi materi PAI. Jadi ada pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, sebelum kita melanjutkan, kita ulang-ulang lagi nih, sambil evaluasi di tengah ya. Nih, sebutkan isi materi PAI apa saja tadi yang saya jelaskan tadi. Siapa yang bisa? Loh, ya silakan. Apa saja? Pertama tadi pengetahuan, kedua keterampilan, dan terakhir ada sikap. sikap. Oke, baik sekali jawabannya. Nah, oke, kita lanjutkan lagi kalau gitu. Selanjutnya adalah prinsip pengembangan materi PAI. Jadi sebelum kita mengembangkan, sebelum kita menulis materi, setelah tahu kita apa yang diisi materi itu apa, pengetahuan, keterampilan, dan sikap, kemudian kita harus juga tahu tentang prinsip pengembangannya. Artinya kan rambu-rambunya dalam mengembangkan materi itu apa saja secara prinsip. Nah, pertama itu relevansi. Nah, relevansi artinya sesuai. Nah, jadi sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang kita pelajari. Makanya kan pemerintah itu mengamanahkan dalam berbentuk undang-undang, misalnya kompetensi inti dan kompetensi dasar SMA. Nah, itu melalui Permendikbud biasanya kan. Nah, itu saja yang muncul. Cuma yang mengembangkan adalah apa? Guru sendiri. Ataupun misalnya kan ada yang buku paket yang telah dikembangkan oleh tim. Nah, buku paket yang langsung dari guru itu kan biasanya itu hasil pengembangan. Tapi kalau kita guru kreatif, nantinya kalian itu saya harapkan semuanya kan bisa mengembangkan, bukan hanya misalnya apa istilahnya kan taklid kepada buku paket, nah, tapi bisa mengembangkan sendiri materi yang ada dalam kompetensi inti dan kompetensi dasar. Oke, kita lanjutkan lagi itu. Yang kedua, prinsip konsistensi, artinya keajukan. Nah, jika kompetensi dasar harus dikuasai dua macam, maka materi pembelajaran juga diajarkan juga meliputi dua macam. Jadi misalnya KIKD-nya kan mampu menganalisis misalkan
sifat sabar dan pemaaf. Nah, berarti kan sabar dan pemaaf kan ada di KD yang tersebut. Berarti yang kita kembangkan dua juga kan, sabar dan pemaaf. Nah, jangan misalnya satu saja dibahas, sabar saja, pemaafnya ketinggalan. Nah, itu artinya apa? Tidak konsisten ini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah prinsip kecukupan. Jadi mencukupi. Jadi materi aja hendaknya cukup membantu peserta didik untuk menguasai kompetensi dasar. Jadi tidak terlalu sedikit atau terlalu banyak. Nah, itu. Kalau sedikit kan misalnya tidak mencukupi nanti terhadap penguasaan materinya. Terlalu banyak waktunya tidak cukup. Nah, itu namanya disebut apa? Prinsip kecukupan. Nah, jadi lalu bagaimana kita mengetahui agar materi itu cukup memadai? Gimana caranya? Ada yang tahu? Oke, masing-masing silakan buka kuisnya ya. Kuisnya di HP semua. Silakan jawab itu. Ya. Nah, linknya sudah saya share di grup. Oke. Pertanyaan di kuis itu adalah pertama, bagaimana menentukan cakupan materi pembelajaran? Silakan jawab di kuis masing-masing. Oke, terima kasih. Nah, ini kan ada jawab. Ya, saya lihat ini kan tidak saya tampilkan. Ini ada yang jawaban yang benarnya ada 13 orang. Oh, luar biasa. Nah, berarti sudah luar biasa ini. Nah, luar biasa jawabannya. Ada 2 saja yang agak keliru. Cuma yang leadernya ini yang kacamata ini siapa namanya? Nah, Rizkia ini yang paling duluan menjawab dia benarnya ini. Terima kasih. Oke, jadi bagaimana tadi menentukan cakupan pembelajaran? Nah, ini cakupan pembelajaran itu ditentukan caranya kan mau luas, mau sedikit, mau banyak itu ditentukan. Nah, tidak boleh terlalu sedikit, terlalu banyak, ataupun terlalu dangkal atau terlalu dalam. Nah, caranya adalah kita melihat di berpatokan kompetensi dasar tadi dan indikator yang dikembangkan oleh guru atau pendidik. Nah, ini kan, jadi misalnya kalau KD-nya kan ada sudah, KD-nya bisa menganalisis, berarti materinya itu sampai ke menganalisis. Kalau SMA itu sampai menganalisis sampai C4. Itu namanya kita contoh saja ya. Nah, kemudian indikator ini kan dikembangkan oleh guru. Jadi dari KD indikatornya apa? Indikator itu kan ada inti, pendukung, ada pengaya. Kalau kita contohkan saja ya. Nah, contohnya di sini. Nah, di sini ada kan 7 menerapkan penyelenggaraan jenazah, kemudian menunjukkan sikap tanggung jawab dan kerjasama penyelenggaraan jenazah. Nah, itu kan sikap spiritual dan sikap sosial. Nah, ini biasanya yang 2 ini ya. Jadi yang 2 ini 1.7 dan 2.7 itu namanya materi sikap, tidak secara langsung diajarkan, tidak secara langsung dikembangkan dalam buku paket. Tapi yang dikembangkan adalah 3.7 dan 4.7, yaitu materi pengetahuan dan materi keterampilan. Nah, ini dikembangkan. Nah, contohnya tadi yang kecukupan tadi ya, menganalisis. Jadi menganalisis. Berarti materi yang dikembangkan itu batasnya itu sampai ke menganalisis. Kalau sampai misalnya ke, anggap aja kan tadi fakta, prinsip, prosedur, sampai prosedur saja nggak cukup. Misalkan jenazah inilah, misalnya kan kita kembangkan pertama misalnya pengertian. Apa itu jenazah? Pengertian itu kan konsepnya. Kemudian prosedurnya apa? Nah, ada 4 misalnya kan. Nah, pertama apa ya tadi? Pertama misalnya materinya itu tentang memandikan, kemudian mengafankan, mensalatkan dan menguburkan. Nah, itu kan berarti apa? Istilahnya kan prosedurnya yang jenazah. Kemudian nanti harus ada menganalisis. Nah, menganalisis bagaimana misalnya kan perbedaan bagaimana cara menyembahyangkan mayit laki-laki dan mayit perempuan. Apa perbedaannya? Nah, itu kan menganalisis. Berarti sampai ke sana perbedaannya kita materinya. Kalau mengembangkan sampai prosedur saja, nah tapi mungkin sampai SMA atau bukan MTS mungkin sampai prosedur, atau SD sampai konsep saja. Nah, itu materinya. Kan sholat kan kalian semua itu mempelajari SD sudah ada sholat, MTS ada lagi sholat, kemudian SMA ada lagi mempelajari sholat. Nah, itu punya apa?
tingkatan masing-masing. Nah, kalau misalnya SD misalnya cukup dengan fakta dan konsep saja, atau pengertian salat sampai prosedur biasanya SD itu ya, tata cara salat dan sebagainya itu. Kemudian FTS lebih tingkat lagi, salatnya tidak hanya salat wajib, salat sunnah. Kemudian SMA menganalisis salat, makna bacaan salat misalnya, nah itu lebih tinggi. Nah itu maksudnya kan punya tingkatan. Coba lihat lagi ini. Ini kan apa? Mengingat, yaitu faktual, memahami itu konseptual, menafsirkan, meringkas, membandingkan, menjelaskan, mengaplikasikan prosedur, menjalankan tata cara sholat misalnya apa lagi ya, kemudian melaksanakan mempraktikkan sholat, mempraktikkan bacaan Al-Quran. Nah itu kan prosedurnya gimana. Nah kemudian SMA sampai ke sini berarti. Jadi materi yang menganalisis itu SMA kita sampai ke menguraikan, menemukan makna tersirat. Ini sampai menganalisis. Ini minimal, anak-anak sekalian. Jadi minimal kalian mengembangkan sampai ke menganalisis. Itu maksudnya apa? Kecukupan materi. Kalau SMA, tadi kan menganalisis tadi sampai ke sini saja. Misalnya aplikasi itu belum cukup lagi. Karena tuntutan pemerintah sampai ke menganalisis. Bisa dipahami? Bisa. Prinsip tadi kita ulang. Ada 3. Tolong sebutkan yang di belakang. Atau yang berkacamata. Nah, Prinsip relevansi, relevansi. prinsip konsistensi, Ya. prinsip kecukupan. Ya, terima kasih. Bagus sekali ya jawabannya ya. Nah, itu prinsip pengembangan materi. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi tentang urutan. Nah, urutan ini hanya sekedar tambahan lagi. Jadi urutan itu materi itu diurutkan juga. Tidak hanya sembarangan mengatur materi yang kita kembangkan tadi. Pertama itu prosedural. Jadi langkah-langkah itu sesuai prosedurnya. Misalnya kan materi PAI itu, misalnya kan wudhu. Wudhu itu kan proseduralnya kita harus mengetahui tentang air dulu. Air yang suci dan mensucikan. Tidak bisa kita materi wudhu dulu baru air. Itu kan kebalik prosedurnya. Atau materi apa lagi? Salat. Salat dengan tata cara wudhu, yang mana duluan? Nah, tata cara wudhu kan prosedurnya dulu yang dibahas. Itu maksudnya kan prosedural. Nah, jadi materi dikembangkan. Kemudian hierarkis. Apa itu hierarkis? Nah, jadi urutan materi yang kita kembangkan, kita susun dari apa? Mudah ke sulit. Dari apa lagi? Sederhana dan kompleks. Ini itu materi PAI. Urutan ini menyajikan materi akan memudahkan siswa mempelajari PAI. Oke, sampai sini. Sebelum kita diskusi, ada pertanyaan dulu. Nah, kan kita ada permasalahan nanti di diskusinya. Oke, sudah ya? Baik, kita akan laksanakan diskusi. Coba berhitung. Ada 3 kelompok ya, ada 3 kelompok. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, silahkan menyusun bangkunya berdasarkan kelompok tadi. Ya. Anak-anak sekalian sudah dibagi ya. Kelompok 1 mana? 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, terima kasih sudah dibagi. Tugas kalian adalah untuk mengembangkan praktek mengembangkan materi PAI. Jadi kelompok pertama nanti mengembangkan tentang apa ya? Nah, anukannya ya dulu supaya kelihatan. Kelompok pertama mana tadi? Nah, kelompok pertama itu tentang menganalisis ketentuan cara berpakaian syariat Islam. Coba dibuat materi apa saja yang dikembangkan sana. Kelompok 2 manfaat jujur sesuai syariat Islam. Gimana itu yang dikembangkan? Silahkan kembangkan. Materi apa saja, materi faktanya apa, konsepnya apa, prosedurnya apa, dan metakognitifnya apa yang dikembangkan sana. Kemudian kelompok ketiga tentang semangat menuntut ilmu, menerapkan dan menyampaikannya kepada sesama. Jadi materi faktanya apa, kemudian konsepnya seperti apa, prosedur gimana materi tersebut, kemudian metakognitifnya seperti apa. Silakan, ini Bapak beri waktu 20 menit, silakan. Silakan diskusi.
Ya, saling kerjasama. Ya, tolong ya, yang dibuka materinya ya, jangan membuka yang HPD lain ya. Kan fokus ke diskusi. Oke, kalau ada kurang paham bisa ditanyakan sesama masing-masing. Kalau mau buka juga paket-paket buku buku siswa SMA, silakan kalau mau buka di sana hasil pengembangan mereka. Bisa juga cari di buku-buku fikih atau buku-buku hadis, mencari materi yang sesuai dengan materi yang dikembangkan. Oke, oh iya bagus sekali nih membuka buku hadis ya. Ya, mencari tentang materi tentang apa ya? Oh, menutup aurat pakaian hadisnya ya. Oh ya betul, itu langsung asli. Ini apa? Oh, manfaat jujur. Ya hadisnya mencari di mana? Oh iya, mencari di Maktabah Syamilah ya. Oh iya, bagus. Itu dengan aplikasi secara langsung. Oh iya, bagus. Kelompok 3, ini apakah kira-kira tentang menuntut ilmu? Konsep analisisnya apa ya? Oh iya, membandingkan ilmu dan tidak. Oke, bagus. Itu dikembangkan saja ya. Oke, di kelompok 3 dia mengambil dari buku apa ya, menuntut ilmu ini, hadis-hadis tentang menuntut ilmu ya. Nah, semangat menuntut ilmu. Oke, bagus. Oke, sudah selesai semuanya. Waktu kita sudah 20 menit. Oke, sudah selesai? Oke, nah, kalau sudah selesai, saya ingin kalian perwakilan dari masing-masing kelompok mempresentasikan hasil pengembangan materinya. Dari kelompok mana dulu yang mau? Kelompok 2. Oh, kelompok 2. Satu aja, Pak. Kelompok 1 saya enggak. Nah, kelompok 2 duluan tadi. Ya, silakan kelompok 2. Silakan di depan saya perwakilannya. Kelompok 2 mana? Baik, silakan di depan. Nah, namanya siapa? Mulailah. Mulailah ya, kelompok 2 tentang manfaat jujur ya sesuai syariat Islam. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 menjelaskan tentang pengertian jujur. Jujur menurut pandangan Islam bisa disebut dengan mengungkapkan, mengatakan, berbicara apa adanya sebenar-benarnya ataupun tanpa mengingkari fakta. Di sini seperti yang dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 70. Yang artinya, hai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Kemudian di sini juga ada contoh jujur dalam kehidupan sehari-hari, seperti misalnya saat ulangan atau ujian kita tidak mencontek. Yang kedua, tidak berdusta atau berbohong kepada orang lain, terutama orang yang lebih tua. Kemudian manfaat jujur. Jujur yaitu pergaulan yang makin luas, kemudian hidup damai dan tentram. Dan yang ketiga, memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah? Sudah. Ya, terima kasih. Kelompok yang lain ada pertanyaan terkait tentang menambahkan materi ini. Ada manfaat jujur? Oh, tidak ada ya? Nah, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok kedua. Oke, selanjutnya kelompok berapa ya? Kelompok 1, silakan. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya
Saya Baronisa Dena Putri, saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan yaitu mengenai berpakaian menurut syariat Islam. Berpakaian menurut syariat Islam adalah bersih, menutup aurat, sopan dan sesuai dengan akhlak seorang muslim. Aurat di sini dibagi menjadi 2, yaitu antara laki-laki dan perempuan. Auratnya laki-laki itu dari pusat hingga ke lutut, sedangkan perempuan seluruh anggota tubuhnya kecuali wajah, telapak tangan dan telapak kaki. Adapun dalilnya, Kelompok lain tolong diperhatikan presentasinya. di sini kami mengambil dalilnya yaitu dalil Al-Araf ayat 26, yaitu wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu, tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Pemikiran sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat. Nah, itulah tadi dalil yang kami ambil. Adapun adabnya di sini menutup aurat, yaitu tidak menampakkan tubuh, pakaian tidak ketat, tidak menimbulkan riya. Lelaki perempuan berbeda. Larangan pakaian setara menyayangkan pakaian, memuliakan dari sebelah kanan hingga larangan memakai emas. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok. Nah, ada pertanyaan kelompok lain itu? Oke, sudah ya. Nah, kita lanjutkan kelompok terakhir. Kelompok yang ketiga, ya silakan perwakilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakilkan dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Rabia, akan memaparkan hasil analisis kami yang berjudul Menuntut Ilmu. Di sini pengembangan materi semangat menuntut ilmu, menerapkan dan menyampaikannya kepada sesama. Aspek yang kami kembangkan yaitu pengertian dari menuntut ilmu, dalil menuntut ilmu, kedudukan orang yang menuntut ilmu, manfaat menuntut ilmu, dan perbandingan orang berilmu dan tidak. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih. Ada sebelum kembali dulu ada pertanyaan dari kelompok lain. Ya, sudah cukup ya. Nah, cukup paham. Silakan kembali ke tempatnya. Terima kasih. Nah, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, alhamdulillah kita sudah selesai diskusi kelompoknya. Masing-masing sudah mengembangkan. Selanjutnya itu tentang apa? Kita mau menyimpulkan pembelajaran atau perkuliahan pada kali ini. Oke. Siapa? Yang pertama adalah tentang isi materi PAI. Apa saja isi materi PAI? Prinsip relevansi. Prinsipnya apa? Isi materi Pak. Ya, isi materi PAI. Silakan. Pengetahuan, keterampilan dengan sikap. Ya, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, itu. Kemudian yang prinsip materi PAI apa saja? dan kecukupan. Dan kecukupan. Nah, ya bagus itu ya. Nah, tadi itu adalah simpulan dari perkuliahan kita. Nah, yang selanjutnya sebelum kita menutup pembelajaran kali ini, Bapak ingin mengevaluasi ya, memberikan beberapa pertanyaan untuk mengetahui pemahaman kalian apakah sudah menguasai tentang materi perkuliahan yang telah disampaikan tadi. Oke, yang pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan pendekatan hierarkis? Kamu siapa namanya? Dari yang mudah sampai ke sulit, Pak. Hierarkis ya, dari mudah ke sulit. Ya, terima kasih, bagus sekali ya jawabannya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan mengembangkan materi dengan pendekatan prosedural? Oke, siapa yang mau menjawabnya? Oke, silakan. Mengembangkan langkah-langkah secara urut sesuai dengan melaksanakan suatu tugas. Ya, bagus sekali jawabannya. Nah, terima kasih. Ini jadi saya Bapak sangat bangga sekali karena kalian itu telah
menguasai materinya, bisa menyimpulkan sendiri, kemudian Bapak evaluasi, ternyata sudah bisa menjawab. Nah, oke. Sebagai selanjutnya, Bapak ingin minta komentar kalian terhadap pembelajaran kita kali ini. Bagaimana? Senang ya. Yang lain lagi beri komentar. Silakan kamu beri komentar, berikan refleksi apa terhadap pembelajaran kita kali ini. Seru mudah dipahami, Pak. Nah, materi mudah dipahami ya, alhamdulillah ya. Oke, itulah refleksi dari pembelajaran, kita menyenangkan, kemudian mudah dipahami. Nah, kemudian sebagai tindak lanjut dari materi ini, dari diskusi tadi kan sebenarnya materi kalian itu kan baru apa poin-poinnya yang dikembangkan, belum menulis secara keseluruhan atau secara lengkap. Nah, makanya tugas kalian masing-masing kelompok nanti di apa? Dikerjakan lagi di rumah kan selama 1 minggu. Nanti minggu depan dipresentasikan secara menyeluruh. Jadi kelompok kembangkan materi pembelajaran di atas dengan lengkap mencakup materi pengetahuan dan keterampilan. Tadi kan pengetahuan saja, nanti kembangkan secara menyeluruh sebagai tindak lanjutnya untuk kerjaan kalian kelompok di rumah. Minggu depan nanti presentasi lagi, seperti itu. Oke, sampai sini pertemuan kita. Kalau salah hilap, Bapak mohon maaf. Marilah kita menutupnya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.